Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahihain Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal, diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini, fa wallahi la yaghfiru Allahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan, manggal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek, Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau nggak sanad tidak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni. Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosanya. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud, ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi, berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nggak tahu cerita Suraqah, orang yang niatnya membunuh Nabi, ditobati Allah. Siapa yang nggak tahu cerita Khalid bin Walid, orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud, juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang injak itu salah, pasti itu. Kalau yang injak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru Allahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andaikan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji hikam sama banyak Gus Zofur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya, umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya, kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah. Dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima gitu. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan nggak diterima. Lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya, sujud saya jangan-jangan nggak diterima, kalau nggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong dadi kawulane Allah, wis dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun.
Maka kata Abul Hasan Asyadili begini, kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Woi, keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud. Lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima. Pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Jika pikirannya Abul Hasan Asyadili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu gak perlu terganggu diterima apa gak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abul Hasan Asyadili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu nggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesali. Makanya saya ini sebagai kiai itu termasuk kiai yang paling sukses saya. Betul. Karena perasaan saya itu sudah sukses dulu sebelum nyata sukses apa enggak penting. Saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun enggak hafal-hafal. Nanti kalau ketemu Allah tetap keren. Pernah ngapalkan kitab saya? Pernah Gusti. Hafal tidak. Tapi kan keren pernah menghafalkan. Daripada sampai ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak. Kok hafal lagu dangdut? Nah, itu posing sama jawabnya. Tapi kalau santri saya, pernah ngapalkan? Pernah Gusti. Di mana di Guswa? Hafal enggak? Pede saja enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tidak memihak saya Gusti, kan masih lumayan itu. Daripada ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak Gusti. Jebule apal lagu dangdut, yang ibu-ibu apal harga cabai, naik turunnya harga berambang. Ini harga sembako hafal, tapi kalau Quran tidak hafal. Nah, pikiran-pikiran kayak Abul Hasan Asyadili itu harus kita kembangkan. Makanya saya suka sekali ketika Mbah Mun yang sekarang diteruskan Gus Wafi meresmikan Thariqah Syadziliyah. Ya cerminannya kitab Hikam itu yang diterjemah Mbah Soleh Darat. Karena Hikam adalah murid Abul Abbas Al-Mursi. Beliau adalah murid Abul Hasan Asyadzili. Jadi gampangannya kalau sampai ingin tahu cara berpikir Abul Hasan Asyadzili itu ngaji Hikam. Karena Hikam itu cucu muridnya Abul Hasan Asyadzili. Dan itu cara berpikir gampang sekali. Misalnya hubungan dengan Allah. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Ya Allah, ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya, sampai saya ini merasa tidak pantas minta, tidak pantas memohon sama engkau karena dosa saya banyak. Tapi kata beliau, antokoni karomuka. Tapi saya berani melafadzkan doa itu berdasar rahmat kamu tidak terbatas. Dan itu indah sekali kata-katanya. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Jadi kulama akhrosa sekirane bungkam disosoni ingsun apa lumi sifat elek ingsun antoko mongko dadi iso ngucap niki ingsun apa karo sifat lomane dunia. Dan itu dipraktekkan semua ulama. Ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil kufrani kalamami. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi Gus Ubaidillah tadi, ya sudah, kadang ada Baron saya, ada Busiri, saya tidak tahu karena bacanya innal kaba'ira fil kufrani kalamami la'alla rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan datang ke Abul Hasan Asyadzili gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abul Hasan Asyadzili? Man ahabba alla yusawahu fi ardi faqad ahabba Allah tadhara maghfiratuh. Jadi malah dibalik. Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh. Jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan hadzun nafsi, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar.
maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik, karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.